Selamat siang, perkenalkan saya Rahel Panjaitan. Saya adalah mahasiswi SDI Hema Putra semester 5, di mana di channel YouTube saya kali ini saya akan memberikan materi macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce. Berikut video dan materi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa videonya di like and subscribe. Macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce. Dosen pengampu Bapak Nursirwan Eskom MM dan disusun oleh saya sendiri, Rahel Panjaitan. Macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce itu ada 5, di mana yang pertama pembayaran kartu kredit atau Visa, yang kedua transfer bank, yang ketiga debit Visa, yang keempat rekening bersama, dan yang kelima itu ada cash on delivery atau yang biasa kita sebut dengan COD. Yang pertama, pembayaran kartu kredit atau Visa. Kartu kredit atau Visa merupakan alat pembayaran berupa kartu yang dalam transaksi keuangan, biaya pembayaran akan dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan suatu pembayaran pada waktu yang telah disepakati, baik secara langsung ataupun secara angsuran. Yang kedua, transfer bank merupakan metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam bisnis online. Bisa melakukannya melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. Bisa dibilang metode ini tergolong cara lama yang masih digunakan hingga sekarang. Tahap-tahap metode pembayaran transfer bank. Yang pertama, setelah melakukan pemesanan, silakan melakukan pembayaran dengan melakukan transfer ke salah satu dari rekening yang sudah ditentukan. Yang kedua, foto atau pindai atau scan atau screenshot bukti transfer Anda. Kami menganjurkan agar Anda juga tetap menyimpan bukti transfer Anda sebagai bukti jika terjadi perselisihan. Yang ketiga, unggah atau upload foto, hasil pindaian atau scan atau screenshot bukti transfer Anda ke tautan atau link yang ditunjukkan pada email konfirmasi pesanan Anda. Yang keempat, pihak yang terkait akan memastikan bahwa bukti transfer yang Anda upload valid dan dana yang Anda kirimkan berhasil terkirim. Apabila pembayaran Anda berhasil diverifikasi, maka Anda akan menerima email pemberitahuan dan pesanan Anda segera diteruskan ke penjual. Apabila kami tidak dapat memverifikasi pembayaran Anda, pihak kami akan menghubungi Anda untuk memberitahu langkah selanjutnya. Yang ketiga, ada debit Visa. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank yang ada pada bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Perbedaan kartu debit dan kartu kredit itu sangat berbeda, di mana kartu debit merupakan kartu berbahan plastik yang biasa disebut kartu ATM karena fungsinya yang bisa digunakan untuk menarik tunai atau transfer uang di mesin ATM. Sedangkan kartu kredit biasa disebut sebagai kartu utang karena fungsinya yang dapat digunakan untuk meminjam uang ke bank penerbit dengan batas tertentu dan dibayar sebelum jatuh tempo. Pembayaran bisa secara dicicil atau lunas. Bila terlambat, adanya denda yang ditetapkan oleh bank penerbit. Yang keempat itu rekening bersama. Apa itu rekening bersama? Rekening bersama adalah layanan rekening yang menampung dana transaksi jual beli online. Jadi, rekening bersama berfungsi sebagai perantara yang menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli. Langkah-langkah pembayaran melalui rekening bersama. Yang pertama, pembeli dan penjual sepakat menunjukkan layanan rekening bersama yang diinginkan. Yang kedua, selanjutnya pembeli mentransfer uang seharga produk yang diinginkan plus biaya jasa ke rekening bersama yang dipilih. Yang ketiga,
pembeli menginformasikan bahwa dana telah ditransfer ke penyedia layanan rekening bersama. Yang keempat, setelah dana diterima, penyedia layanan rekening bersama menginformasikan kepada pihak penjual agar segera mengirimkan barang ke pihak pembeli. Yang kelima, jika pembeli telah menerima barang dari penjual, maka segera menginformasikannya kepada pihak penyedia layanan rekening bersama. Yang keenam, berikutnya penyedia layanan rekening bersama mentransfer dana ke pihak penjual. Dan yang terakhir, ketujuh, penjual mengkonfirmasi ke penyedia layanan rekening bersama jika telah menerima dananya. Yang kelima, itu ada cash on delivery atau COD. Mungkin dari kita udah banyak yang tahu kali gimana sistem pembayaran secara online dengan cash on delivery atau COD. COD atau cash on delivery adalah metode pembayaran pada pembelian suatu barang yang akan dibayarkan lewat tatap muka atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli, lalu mereka melakukan tawar-menawar setelah melihat barang. Metode ini digunakan bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mengukur produk sesuai atau tidaknya dan mencegah dari penipuan yang terjadi. Kebanyakan untuk kita di kalangan kita yang sekarang yang untuk berbelanja online lebih memilih sistem pembayaran cash on delivery atau COD karena ya seperti yang dibilang tadi, metode itu bertujuan untuk memudahkan pelanggan agar terhindar dari penipuan dan memastikan produknya sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Sistemasi COD. Yang pertama, setelah transaksi marketplace atau penjual barang akan mengirimkan produk ke tim ekspedisi yang menyediakan fitur COD. Tapi di sini nggak semua sistem pembayarannya bisa menggunakan fitur COD ya. Cuman ada beberapa. Yang kedua, ekspedisi akan mengirimkan paket hasil penjualan kepada konsumen. Yang ketiga, konsumen akan membayar barang dan ongkirnya ke kurir ekspedisi setelah melihat barang sesuai dengan deskripsi produk yang tertera oleh penjual. Yang keempat, kurir yang sudah menerimanya secara cash akan menyetorkan uang tersebut kepada bagian keuangan ekspedisi. Yang kelima, bagian keuangan ekspedisi akan mentransfer uang barang penjual secara utuh dikurangi ongkir dari ekspedisi tersebut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem pembayaran secara COD. Yang pertama, kelebihan sistem pembayaran COD. Pembelian produk dapat dikontrol sendiri apakah barang sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, barang yang tidak sesuai dapat dikembalikan dan transaksi dapat dibatalkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu menyesal telah membelinya jika barang tidak sesuai. Ini sama dengan meretur. Yang ketiga, terhindar dari penipuan. Yang keempat, dapat melakukan pembayaran dengan langsung atau cash. Yang kelima, membuktikan kualitas toko dan produk dengan metode COD. Dan yang keenam, lebih banyak mengundang pembeli karena metode ini terpercaya dan sangat aman. Sudah banyak ya kita lihat dari sistem pembayaran orang di zaman sekarang belanja online, orang-orang lebih memilih dengan sistem pembayaran COD. Yang kedua, itu ada kekurangan sistem pembayaran COD. Yang pertama, kerugian dirasakan oleh para kurir. Seperti contohnya, pada saat pengiriman diantarkan ke rumah dari calon pembeli kosong atau tidak menepati janji pada saat ingin melakukan pertemuan, apalagi dengan sistem COD. Harus konsumen itu sendiri yang menerima barang. Kenapa? Karena jika tidak konsumen yang menerima barang, maka barang tersebut tidak sampai ke konsumennya. Yang kedua, konsumen tidak mengaku karena barang tidak sesuai dengan yang diinginkan.
Bayangkan bila kurir sudah jauh-jauh mengantarkan barang yang belum tentu akan dibayarkan dan diambil oleh konsumen, tentu akan menyusahkan kurir dan menghambat pengiriman lainnya. Yang ketiga, melakukan tawar-menawar. Melakukan tawar-menawar memang merupakan definisi dari COD. Namun, untuk metode COD yang dilakukan bukan dengan penjual, tentu melakukan tawar-menawar tidak bisa dilakukan. Masih banyaknya calon konsumen yang menawar harganya, tentu perlu edukasi lebih lanjut agar tidak. Di sini maksudnya melakukan tawar-menawar, terkadang di saat barangnya sudah sampai, diantarkan oleh kurir, tetapi konsumen minta penawaran harga, sedangkan harganya sudah ditentukan oleh penjual. Kurir hanya mengantarkan barang konsumen saja. Yang keempat itu ada metode cash, di mana metode cash itu kadang suka disepelekan sehingga banyak kurir yang sudah datang ke rumah, namun konsumen sendiri tidak memegang cash atau uang tunai, sehingga mereka harus mengambil uang dulu ke ATM. Tentu hal itu akan merugikan kurir yang harus melanjutkan perjalanan. Berikut ada jasa pengiriman yang dapat dibayar di tempat. Yang pertama itu ada JNE. JNE itu ada JNE reguler sama JNE Express. Yang kedua itu ada JNT Express. Yang ketiga itu ada Ninja Express. Yang keempat itu ada Tiki. Yang kelima itu ada Si Cepat Express. Baiklah, sekian presentasi saya. Kiranya dapat memberikan penjelasan ataupun motivasi kepada semua khalayak banyak agar dapat dimengerti bagaimana macam-macam sistem pembayaran pada e-commerce atau bisnis online. Sekian dari saya, selamat siang, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.